Ada lagi? Misalnya kita juga hati-hati nih bicara identitas budaya. Di Indonesia ini, ketika kita berbicara budaya, pertemuan dari berbagai macam etnis ada di Indonesia. Kita tidak bisa pungkiri rendang itu punya kita. Gitu loh. Karena di Malaysia, ya, itu pun juga masih satu rumpun Melayu dengan nilai karakteristik yang sama. Kan begitu. Kebudayaan yang ada di Kalimantan Utara pasti akan sama dengan rakyat Malaysia yang di daerah di Pulau Kalimantan. Kebudayaan ini kan sudah lebih dahulu kebudayaan baru negara. Kita hati-hati ya, dalam rangka kita mengklasifikasikan identitas negara kita. Mana yang harus kita lakukan pembelaan. Bicara batik kita tuh banyak, bukan hanya batik Solo, batik Jogja. Ternyata di Cirebon juga ada batik resmi, betul tidak? Sampai ke Madura ada batik, sampai Riau pun ada batik. Karena bicara kebudayaan, kita bisa melewati batas-batas negara. Tetapi kita harus menjaga identitas kita. Walaupun ada batiknya Indonesia akan berbeda dengan batik di luar negeri. Tapi ketika kita sudah menjaga itu dan memperkenalkan itu jauh-jauh lebih awal, maka orang akan mempersepsikan bahwa batik itu punya Indonesia. Maka kita harus menjaga kekayaan budaya kita, jangan sampai diklaim dahulu oleh bangsa lain. Nah, sudah diklaim oleh bangsa lain, baru kita bakaran jenggot. Tapi sekarang kita tidak care dengan kebudayaan kita yang menjadi identitas kita. Gitu, ya. Jadi bicara identitas nasional, setiap negara memiliki identitas nasional. Gitu. Ketika kita ke Mekah, sekalipun identitas nasionalnya apa ya? Mekah, Al-Haram. Gitu. Ketika kita ke Prancis, identitas nasionalnya Menara Pisa, Menara Paris. Baik, ada lagi? Pak, saya mau bertanya. Halo? Apakah identitas nasional itu juga berkaitan dengan identitas daerah? Baik. Identitas nasional itu dibentuk dari berbagai macam identitas individu. Ya. Individu-individu yang secara kolektif membentuk menjadi besar, menjadi daerah, menjadi bangsa, yang kesemuanya itu menjadi satu ketika tadi ada persamaan nasib, persamaan keinginan. Jadi bicara dari Sabang sampai Merauke ketika sama-sama dijajah oleh Belanda pada saat itu, kita memiliki kesamaan nasib. Itu yang mengakibatkan bermuaranya satu keinginan, yaitu kemerdekaan. Dalam satu wadah apa? Indonesia. Identitas Indonesia berasal dari yang kecil-kecil tadi itu. Yang kecil-kecil tadi, bangsa-bangsa kecil-kecil tadi yang ada di pulau-pulau sebanyak 17.000 sekian pulau, mereka memiliki penderitaan, memiliki kesamaan nasib, memiliki keinginan untuk merdeka, kemudian didasari dengan sejarah kerajaan-kerajaan mereka yang terhampar luas dalam satu hamparan Nusantara, gitu kan? Nah, itu membentuk konsensus
berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bicara identitas nasional, ada batik di dalamnya, ada mandau, ada misalkan koteka di dalamnya, itu bagian dari identitas nasional. Nah itu disatukan dalam falsafah negara kita Pancasila. Tadi disampaikan ada beberapa bagian, ada bagian alamiah. Bicara alamiah itu tadi ya, suku, budaya, agama, pulau, bahasa, dan lain sebagainya. Secara fundamental diikat dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada instrumennya, ada undang-undang, ada bahasa persatuan. Bahasa persatuan itu kan bahasa yang dibentuk penggabungan dari berbagai macam bahasa daerah. Ada lambang negara yang sudah kita konsensuskan bersama, lambang negara kita Garuda Pancasila, dan bendera bahkan lagu kebangsaan. Gitu. Jadi memang berasal dari karakteristik individu yang ada di Indonesia. Gitu. Totalitas dari kepribadian individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Gitu. Tadi ada di slide nomor 13. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kepribadian bangsa, identitas bangsa adalah keseluruhan ya yang membentuk tadi dari Sabang sampai Merauke. Gitu loh. Ada kebudayaan yang lahir di situ. Ya, keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Gitu. Baik, ada lagi? Halo? Cukup? Halo? Pak izin. Ya, silakan Mbak Tami. Ya, silakan Mbak Tami. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Begini Pak, Iya. Untuk melestarikan identitas nasional suatu negara seperti halo. Putus-putus ya Pak? Ya, putus-putus tapi nggak apa-apa ya. Halo? Silakan. Iya. Kan Ya, menjaga pelestarian identitas nasional yang kita miliki, contohnya Indonesia ini kan kayak batik, terus rendang, itu berasal dari Indonesia. Jika kita ingin mengangkat identitas nasional kita yang lainnya ke dunia gitu. Halo? Iya, iya, iya. Ya, halo, apa halo. saja sih yang harus lakukan agar identitas nasional kita ini yang banyak ini, salah satunya mungkin menambah kayak kan rendang, kayak di rendang, terus batik. Ya. Bagaimana sih apa saja sih yang bisa kita angkat ke dunia agar mendapatkan pengakuan lagi bahwa itu identitas kita gitu. Aspek apa aja nih Pak? Aspek penting apa aja gitu. Agar identitas nasional kita ini diakui oleh dunia gitu. UNICEF gitu kan ya. Halo. Berbicara tentang pengakuan identitas nasional itu berawal dari bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam rangka menjaga budaya-budaya lokal, ya, sehingga ada yang dikatakan dulu pembelajaran ada muatan lokal, kearifan lokal. Kita lebih pada pendekatan yang multikultural. Jadi kita tidak saklek bahwa sebuah identitas nasional Indonesia itu harus satu, tidak. Karena kita bicara contohnya kita bicara dalam rangka konteks ini ya, konteks keagamaan ya. Nggak usah kita bicara yang lebih kompleks. Dalam satu daerah yang berbeda pulau ya, itu
konteks keagamaannya juga berbeda. Ya, misalkan di Pulau Jawa, penyebaran agama Islam dilakukan dipadukan dengan kebudayaan wayang. Iya kan? Itu ada di Pulau Jawa. Itu identitas Pulau Jawa. Akan memiliki perbedaan dengan identitas persebaran agama Islam yang diikuti dengan kebudayaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Saya tidak bicara jauh-jauh ke yang lain, misalkan ke Makassar dan sebagainya. Antara Pulau Jawa dengan Sumatera berbeda. Ya kan, di Pulau Jawa menyebarkan agama Islam dengan wayang. Di Sumatera tidak, dengan berdagang. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus kita jaga, kita pelajari. Oh, wayang itu turunan dari persebaran agama dan kebudayaan lokal. Maka itu yang harus kita gali, kita pelajari, dan terus kita lestarikan. Bukan hanya pelajari, tapi lestarikan. Sehingga itu menjadi identitas kita. Sekarang bicara satu identitas, bicara wayang. Berapa persen orang Jawa yang bisa melestarikan kebudayaan wayang itu dalam rangka, tanda kutip ya, dalam rangka melestarikan identitas nasional. Batik, karena kita bicara tren batik saja, kita baru mengakui identitas batik. Dulu tidak dipandang batik, hanya untuk kondangan saja batik. Tapi sekarang acara-acara resmi kenegaraan bisa pakai batik, kondangan pun tetap menggunakan batik, kita sekolah, kita main, kita nge-mall bisa pakai batik. Dari kita, bagaimana kita melestarikan itu. Jangan mentang-mentang ada K-pop, ada drama Korea, tapi kita tidak bisa melestarikan hikayat-hikayat masa lalu kita yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Maka perkembangan teknologi ini menjadi menghilangkan batas-batas itu, yang lebih ironisnya akan menghilangkan kepedulian generasi muda dalam rangka menjaga, dalam rangka melestarikan kebudayaan yang menjadi identitas bangsa. Ya, jadi seperti itu ya, kita harus cinta. Sekarang kalau kita coba lihat, banyak sekali orang-orang luar sana, dia dengan tertarik, dengan antusias, semangat mempelajari gamelan. Ya, bangsa asing semangat sekali mempelajari kebudayaan Jawa.